bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak melakukan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Tidak ada. Perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan NSPK, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Ini agar dapat tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh daerah, dan penetapan NSPK ini dapat nanti akan diatur di dalam PP atau peraturan pemerintah. Dan dengan demikian kehidupan buruh akan tambah parah. Jadi cobalah kita sabar, kita atasi dulu, kita perbaiki, ya kan? Kita coba kalau nanti undang-undang ini tidak bagus, kalau pelaksanaannya tidak baik, ya bawalah ke judicial review, bawa ke Mahkamah Konstitusi. Nggak tahu saya, memang kalau saya ikuti, ya kembali seperti yang saya alami pada tahun 2016 dulu. Saya dituduh, difitnah, menunggangi, menggerakkan, membiayai, sama dengan sekarang sebuah gerakan unjuk rasa besar waktu itu. Jadi kalau tiba-tiba kemarin saya dituduh seperti itu, tidak baik. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY angkat bicara soal namanya yang dituduh sebagai dalang demo RUU Cipta Kerja. Ayah kandung Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY itu menjawab tudingan miring pada dirinya lewat sebuah video. Hal ini seperti dikutip dari zonajakarta.com dari akun YouTube Susilo Bambang Yudhoyono yang mengunggah sebuah video pada 12 Oktober 2020. Dalam acara Ngobrol Santai bersama Susilo Bambang Yudhoyono pada Minggu 11 Oktober, mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu menjawab tuduhan dirinya dalam demo penolakan RUU Cipta Kerja. Ia mengatakan dirinya saat ini sudah tua dan pernah berjuang sebagai prajurit 30 tahun, pernah juga berada di pemerintahan 15 tahun dan juga mengerti pemerintahan itu menghadapi banyak masalah. Dan masalah itu harus dipecahkan. Dirinya juga dulu begitu, mengalami hal yang sama. Sehingga jika tiba-tiba kemarin dituduh seperti itu, maka hal ini sangat tidak baik. Andai kata dirinya ini punya kemampuan menggerakkan gerakan massa yang begitu luas di tanah air kemarin, andai kata dirinya punya uang, dan tentu uang itu banyak, dengan menggerakkan aksi-aksi seperti itu, dia juga tidak punya niat. Tidak terpikir untuk melakukan sesuatu yang menurut dirinya tidak tepat ia lakukan. Dan begini, memfitnah itu sebenarnya menuduh seseorang, dirinya dalam hal ini yang tidak mengandungi kebenaran. SBY mengatakan dirinya menjadi korban. Dan jangan lupa kemarin elemen masyarakat yang melakukan unjuk rasa di mana-mana. Kalau itu dianggap ditunggangi oleh orang seperti dirinya, digerakkan, dikasih uang, mereka juga terhina. Merasa dihina dan apalagi memfitnah, itu adalah mempermainkan kebenaran. Demikian kata Susilo Bambang Yudhoyono. Dan rupanya hal ini tidak cuma sekali terjadi. SBY mengaku juga pernah dituding menjadi dalang keonaran aksi 411 di Jakarta beberapa waktu lalu. Bahkan saat bertemu langsung dengan Presiden Jokowi, SBY mengungkapkan rasa sakit hatinya atas tuduhan tersebut. SBY menyebut bahwa ada orang yang ingin memfitnahnya dengan menjatuhkan nama baiknya demi mendapat kredit dari Presiden Jokowi. Lantas, apa benar itu Wiranto? SBY mengatakan karena dirinya dengan Wiranto dulu pernah bekerja sama di awal reformasi dengan niat yang baik untuk melakukan pembenahan, koreksi apa yang terjadi di jajaran TNI, jadi ia pelihara hubungan baik dengan Wiranto. Kemudian ia menanyakan apa betul? Wiranto membenarkan memang ada seperti itu sampai ke Presiden. SBY mendatangi Yusuf Kala karena dulu bersama-sama 5 tahun mengemban tugas negara. Dan lantas ia berkata, apa ada berita seperti ini? Dan ternyata JK juga membenarkan. Sampailah pada satu titik, dirinya punya kesempatan ada pertemuan dengan Jokowi. Seingatnya adalah tahun 2017.
Itu adalah kesempatan yang baik bagi dirinya untuk tabayun, klarifikasi, dan dia bertanya, apakah benar ada berita seperti itu? Jokowi dengan hati-hati menjawab waktu itu, kita kan tidak semudah itu Pak SBY, percaya saja tapi saya sudah mengerti semuanya. Demikian jawab Jokowi waktu itu. Lalu SBY menyampaikan kembali, ini yang perlu ia sampaikan kepada semua saudara rakyat Indonesia bahwa dirinya menyampaikan kepada Presiden Jokowi. Dirinya pernah memimpin negara seperti Jokowi sekarang ini, ingin berbuat sesuatu yang baik supaya negara Indonesia menjadi baik. Namun jika dirinya dituduh ingin merusak negara, ingin mengganggu negara, maka itu membuatnya sedih. Lantas SBY berpesan kepada Jokowi bahwa suatu saat Jokowi juga akan seperti dirinya, kembali ke masyarakat luas, sudah seperti rakyat biasa, tidak punya power, tidak punya kekuasaan, kemudian dituduh seperti itu. Itulah yang SBY sampaikan dulu supaya selesai urusan segalanya. Dan ia ingin menganggap semuanya sudah selesai, tetapi ia belajar dari kehidupan. Dan selalu ada orang yang ingin mendapat kekuasaan, mendapatkan kredit dengan cara yang menurut dirinya tidak bagus. SBY mengaku bahwa dirinya adalah salah satu korbannya. Lantas ia berpesan agar tidak terjadi lagi di masa depan. Viral video mobil ambulans dikejar dan ditembaki polisi hingga jalan mundur. Heboh di media sosial yang memperlihatkan sebuah mobil ambulans dikepung anggota polisi. Bahkan ambulans itu hingga ditembak dengan gas air mata. Menurut video pertama berdurasi 23 detik, terdapat 2 ambulans yang dicegat sejumlah polisi. Salah satu ambulans itu terlihat berjalan mundur ketika dikejar oleh aparat kepolisian sampai sempat menabrak pemisah jalan. Ambulans itu pun ditembak gas air mata karena terlihat seperti hendak melarikan diri dari kepungan polisi yang memakai seragam serba hitam itu. Lalu ambulans dengan pintu kiri yang terbuka itu langsung tancap gas dan berbelok ke arah lain. Di dalam video kedua yang berdurasi 21 detik, masih menyayangkan kejadian. SBY mengatakan karena dirinya dengan Wiranto dulu pernah bekerja sama di awal reformasi dengan niat yang baik untuk melakukan pembenahan, koreksi apa yang terjadi di jajaran TNI, jadi ia pelihara hubungan baik dengan Wiranto. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY angkat bicara soal namanya yang dituduh sebagai dalang demo RUU Cipta Kerja. Ayah kandung Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY itu menjawab tudingan miring pada dirinya lewat sebuah video. Hal ini seperti dikutip dari zonajakarta.com dari akun YouTube Susilo Bambang Yudhoyono yang mengunggah sebuah video pada 12 Oktober 2020. Dalam acara ngobrol santai bersama Susilo Bambang Yudhoyono pada Minggu 11 Oktober, mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu menjawab tuduhan dirinya dalam demo penolakan RUU Cipta Kerja. Andai kata dirinya ini punya kemampuan menggerakkan gerakan massa yang begitu luas di tanah air kemarin, andai kata dirinya punya uang dan tentu uang itu banyak, dengan menggerakkan aksi-aksi seperti itu, ia juga tidak punya niat. Tidak terpikir untuk melakukan sesuatu yang menurut dirinya tidak tepat ia lakukan. Dan begini, memfitnah itu sebenarnya menuduh seseorang, dirinya dalam hal ini yang tidak mengandungi kebenaran. SBY mengatakan dirinya menjadi korban. Dan jangan lupa kemarin elemen masyarakat yang melakukan unjuk rasa di mana-mana. Kalau itu dianggap ditunggangi oleh orang seperti dirinya, digerakkan, dikasih uang, mereka juga terhina. Merasa dihina dan apalagi memfitnah, itu adalah mempermainkan kebenaran. Demikian kata Susilo Bambang Yudhoyono. Dan rupanya hal ini tidak cuma sekali terjadi. SBY mengaku juga pernah dituding menjadi dalang keonaran aksi 411 di Jakarta beberapa waktu lalu. Bahkan saat bertemu langsung dengan Presiden Jokowi, SBY mengungkapkan rasa sakit hatinya atas tuduhan tersebut. SBY menyebut bahwa ada orang yang ingin memfitnahnya dengan menjatuhkan nama baiknya demi mendapat kredit dari Presiden Jokowi.